generasi emas itu berada pada anak usia dini. Jadi anak usia dini itu merupakan proses di mana mereka bertumbuh dan berkembang itu pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, yang mana hal itu kita pelajari nih di dalam jurusan PIAUD, sehingga jurusan PIAUD itu adalah jurusan yang cukup mulia dan jurusan yang cukup terpilih, serta kita sebagai jurusan PIAUD itu adalah kontribusi kita kepada negara, bahwasanya bagaimana kita membangun generasi bangsa itu melalui pendidikan Islam anak usia dini. Dari jurusan PIAUD sendiri itu oleh jurusan tentunya sangat didukung bagaimana mahasiswa ingin berkembang, bagaimana mahasiswa ketika mahasiswa ingin mengikuti event-event lomba-lomba yang ada di luar kampus maupun di dalam kampus itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat amat disarankan. Jadi di jurusan juga diwadahi ketika mereka ingin mengikuti lomba ataupun ingin mencoba suatu hal yang baru, mereka disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu di jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin mengenal lebih dalam terkait jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Sudah hadir bersama kita salah satu mahasiswi. Boleh berkenalan terlebih dahulu, Mbak? Baik, perkenalkan, nama saya Awanda Rizky Ananta. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, Ibu. Kalau boleh tahu, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini itu apa sih, Mbak? Jadi pendidikan Islam anak usia dini itu tentunya berada di naungan pendidikan yang mana dalam pendidikannya tentunya berpusat pada materi tentang dunia pendidikan anak usia dini. Seperti itu, Ibu. Lalu untuk mata kuliah yang ada di jurusan PIAUD itu apa aja? Oke, jadi mata kuliah dalam jurusan PIAUD itu tentunya berpusat pada anak. Salah satunya contohnya seperti kognitif, mulai perkembangan bahasa, kemudian sosial emosional. Jadi seputar bagaimana perkembangan anak usia dini tersebut, dan juga tentang permainan edukatif seperti itu. Kemudian ada seni tari dan tentunya masih banyak lagi seperti itu. Jadi tidak hanya mengajar. Betul, tidak hanya mengajar, tapi kita juga diajari mengenai bagaimana kita bisa berperan aktif dalam bidang-bidang tertentu, salah satunya yaitu alat permainan edukatif. Kita juga di sana diajari bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk yang inovatif dan tentunya terbarukan seperti itu. Kalau untuk mungkin ada nggak sih, Mbak, pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di jurusan PIAUD itu apa? Oke, pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya mengikuti magang 1. Nah, itu di sana saya merasakan, wah ternyata saya cukup enjoy dalam pendidikan Islam anak usia dini. Saya ternyata tidak salah dengan jurusan ini, karena di sana saya memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan, luar biasa tentunya. Bagaimana kita itu bisa dihargai oleh anak-anak, kita bisa berbaur dengan anak-anak, keragaman mereka yang cukup luar biasa sekali, dan itu cukup menyenangkan bagi saya. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu alasannya kemarin milih jurusan PIAUD itu apa? Oke, jadi alasannya itu karena saya tertarik dengan dunia anak-anak, dan dari hal itu saya berpikir bagaimana ya saya kalau gitu mau ke jurusan PIAUD saja deh, seperti itu. Kalau cita-citanya, Mbak, apa sih yang dicita-citakan dulu sebelum kuliah? Oke, dulu cita-cita saya itu sebenarnya ingin menjadi polwan. Iya, tapi karena saya waktu itu saya ikut SMK dan
ikut program SPAN PTKIN dan saya mengikuti di sini jurusan yang pertama saya pilih yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan ya alhamdulillah saya diterima. Selama menjalani selama 5 semester berarti ya Iya. sudah dijalani sampai Iya. saat ini, kira-kira bagaimana Mbak? Senang atau sesuai ekspektasinya atau mungkin kok seperti ini gitu, kurang senang atau gimana? Oke, baik. Jadi ekspektasi yang pertama kali tentunya melihat, wah jurusan ini mungkin cukup mudah bagi saya dan apa sih ternyata cuma hanya nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Nah, namun ternyata setelah saya gali, kayak saya pelajari selama 5 semester ini ternyata tidak hanya cukup sekedar bernyanyi dan bermain saja, tetapi bagaimana kita bisa menguasai, bagaimana kita bisa mempelajari anak usia dini itu sendiri, kemudian ternyata anak usia dini itu memiliki keunikan tertentu seperti mereka suka bermain dan ketika kita di pendidikan Islam anak usia dini itu ternyata kegiatan permainan itu tidak hanya sekedar bermain saja tetapi di dalam permainan itu kita sebagai guru menyelipkan pembelajaran itu dengan cara kegiatan bermain. Jadi pembelajaran seperti kita tahu bahwasanya anak-anak itu tentunya cukup kompleks dan contohnya seperti kita belajar dengan matematika, terus sains, kemudian bahasa Indonesia. Nah, itu juga dipelajari, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan suatu materi tersebut dengan cara anak-anak itu tidak merasakan bahwa mereka itu sedang belajar. Ya, seperti itu. Jadi ya cukup menyenangkan dan cukup memberikan pengalaman yang luar biasa tentunya. Boleh nggak satu contoh mungkin permainan apa sih yang biasanya digunakan untuk pelajarannya bisa langsung nyampe ke teman-teman atau anak-anak mungkin yang masih kecil-kecil gitu. Karena kan Oke. random sekali mereka pikirannya Betul gitu. Ada sekali. nggak sih contohnya itu apa? Oke, permainan tradisional saja. Seperti kita ingin mengajarkan matematika nih, kita menggunakan dakon. Nah, permainan dakon itu bisa itu Ibu. Karena anak-anak kan suka sekali dengan cara kita untuk menyampaikan dengan bermain tersebut. Mereka tidak akan merasakan, wah ini ternyata kita latihan jumlahan pembilangan kayak gitu. Jadi mereka nggak terasa sebenarnya mereka belajar, tapi Betul. mereka bermain dakon, tapi Betul. sebenarnya mereka itu belajar. Betul. Gitu. Hal-hal yang mungkin dilihatnya sepele, hal-hal yang mungkin dilihatnya kalau orang awam melihat anak-anak itu cuma bermain saja dunianya. Oh, tentu saja dengan kata bermain itu sendiri maknanya cukup luas dan ilmu yang perlu dipelajari dalam dunia pendidikan Islam Manusia Dini itu cukup cangkupannya cukup luas sekali, Bu. Mungkin ada nggak Mbak kegiatan yang di jurusan PIAUD khususnya selain perkuliahan, kegiatan di luar perkuliahan itu apa aja? Oke, mungkin di dalam jurusan pendidikan Islam Anak Usia Dini itu juga ada kegiatan himpunan mahasiswa jurusan dari PIAUD itu sendiri. Terus kemudian mungkin ada teman-teman juga mengikuti UKM seperti seni, tari seperti itu, musik. Nah, hal itu yang tentunya masih keterkaitan lah dengan jurusan PIAUD itu sendiri. Terus pelatihan alat permainan edukatif, terus pelatihan karya tulis ilmiah itu juga sudah pernah diadakan. Kalau Mbak Awanda sendiri, pernah nggak ikut perlombaan dan memperoleh juara gitu? Pernah. Apa itu Mbak? Iya. Ini baru saja saya mengikuti lomba esai di salah satu UIN Cirebon. Nah itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Oh, juara 1. Yeah. Kemarin ke Cirebon? Tidak, online. Oh, online. Iya. Tapi
untuk ikut perlombaan seperti itu, apakah dari jurusan PIAUD mendukung atau gimana, Mbak? Tentu saja cukup mendukung. Nah, dari jurusan PIAUD sendiri itu oleh jurusan tentunya sangat didukung bagaimana mahasiswa ingin berkembang, bagaimana mahasiswa ketika mahasiswa ingin mengikuti event-event lomba-lomba yang ada di luar kampus maupun di dalam kampus itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat amat disarankan. Jadi di jurusan juga diwadahi ketika mereka ingin mengikuti lomba ataupun ingin mencoba suatu hal yang baru, mereka disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu di jurusan dan itu akan diarah-arahkan seperti itu, Ibu. Oh gitu, jadi sangat didukung ya, Mbak. Betul. Mungkin ada saran nggak, Mbak, buat teman-teman kelas 3 SMA yang bingung mau nerusin kuliah kemana? Kenapa kok mereka harus milih jurusan kuliah di jurusan PIAUD, khususnya di FTIK UIN Kiai Haji Muhammad Besari Ponorogo? Oke, buat teman-teman yang ingin meneruskan ke jurusan PIAUD, kenapa nih saran saya kenapa kok kalian harus di PIAUD nih? Nah, tentunya salah satunya yaitu ketika kalian sudah minat dengan anak-anak, dunia anak-anak, tentunya kalian sangat relevan ketika kalian berada di jurusan PIAUD, kalian memilih jurusan PIAUD itu sendiri. Nah, karena kenapa? Tidak disadari bahwasanya jurusan pendidikan Islam anak usia dini itu yaitu jurusan yang mencetak generasi emas, di mana generasi emas itu berada pada usia anak usia dini. Jadi anak usia dini itu merupakan proses di mana mereka bertumbuh dan berkembang itu pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, yang mana hal itu kita pelajari nih di dalam jurusan PIAUD, sehingga jurusan PIAUD itu adalah jurusan yang cukup mulia dan jurusan yang cukup terpilih, serta kita sebagai jurusan PIAUD itu adalah kontribusi kita kepada negara, bahwasanya bagaimana kita membangun generasi bangsa itu melalui pendidikan Islam anak usia dini. Seperti itu. Terima kasih, sungguh luar biasa. Semoga nanti bisa menjadi guru PIAUD yang profesional. Amin. Terima kasih. Oh iya Ibu, saya ingin menyampaikan bahwasanya profil lulusan dari PIAUD itu sendiri tidak hanya mencakup pada lulusan kita kalau lulus PIAUD itu tentunya akan menjadi guru PAUD. Salah, itu salah. Apa ya, jadi profil lulusan PIAUD itu tidak hanya menjadi guru. Yang pertama, kita bisa menjadi pengelola lembaga. Jadi menjadi kepala sekolah. Kemudian, nah kita lihat nih, kita ini kan sekarang berada di era digitalisasi. Nah, jadi di mana kita bisa prospek kerja kita itu bisa dalam konten kreator. Nah, itu sekarang sudah marak konten kreator mengenai anak usia dini. Kemudian kita juga bisa mendirikan daycare. Nah, daycare. Kemudian kita juga bisa membangun bisnis dari alat permainan edukatif, buku, kemudian pencipta puisi, pendongeng. Nah, seperti itu. Jadi banyak, karena memang apa yang dipelajari di jurusan PIAUD, khususnya di FTIK UIN Ponorogo itu sangat banyak sekali. Betul. Terima kasih ya Mbak atas kesempatan ngobrolnya, sangat luar terima biasa. kasih. Kita jadi lebih mengenal terkait dengan jurusan PIAUD khususnya yang ada di FTIK UIN Kiai Haji Muhammad Besari Ponorogo. Sampai ketemu di podcast kami Infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.